Albedo memberikan instruksi terbuka. Semuanya, persembahkan hormat kalian pada pemimpin tertinggi. Seluruh Guardian membungkukkan kepala mereka kepada Momonga tanpa ada yang menyela. Semuanya mulai membentuk baris dengan Albedo berdiri di depan dan semua Guardian berbaris rapi di belakangnya. Setiap Guardian menunjukkan ekspresi serius dan hormat. Orang akan bisa melihat jika keadaannya sangat serius. Soltir yang berdiri yang paling dekat maju ke depan. Guardian Floor dari lantai ke-1, kedua dan ketiga, Soltir Bloodfallen, datang untuk menghadap. Dengan berlutut, satu tangan di dada dan memberikan sikap hormat yang dalam. Setelah upacara yang dilakukan oleh Soltir, Cocytus maju ke depan. Guardian Floor dari lantai ke-5, Cocytus, datang menghadap. Seperti Soltir, dia pun berlutut di depan Momonga dalam sikap upacara resmi. Lalu tiba giliran si kembar Dark Elf. Guardian dari lantai 6, Aura Bella Fiora, datang menghadap. Sama juga, Guardian dari lantai 6, Mare Bello Biore, juga datang menghadap. Seperti yang lainnya, mereka berlutut dan mempersembahkan sikap hormat. Tubuh Soltir, Cocytus, Aura dan Mare berbeda. Jadi langkah yang mereka ambil pun juga berbeda. Tapi lokasi lutut mereka terlihat konstan dan terlihat rapi. Diikuti oleh Demiurge yang mengambil langkah dengan anggun. Guardian Floor dari lantai ke-7, datang menghadap. Dengan nada yang dingin dan postur yang elegan, Demiurge hormat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Albedo melangkah ke depan. Komandan Guardian, Albedo, datang menghadap. Momonga tersenyum terhadap Albedo, yang berlutut seperti Guardian-Guardian yang lain. Namun, Albedo melanjutkan laporannya dengan kepala masih menunduk dan dengan suara yang jelas kepada Momonga. Kecuali Guardian dari lantai ke-4, Gargantua dan Guardian lantai ke-8, Victim. Para Guardian dari setiap lantai datang dan berlutut. Seperti yang Master minta, kami akan menerobos api dan air tanpa ragu untuk Anda. Menghadapi 6 kepala yang menunduk, Momonga terlihat tidak mampu mengeluarkan kata apapun dan tenggorokannya membuat suara seperti menelan ludah. Tekanan yang abnormal menyelimuti pemandangan ini. Tekanan yang kuat, mungkin hanya Momonga yang merasakan ini. Aku tak tahu harus bagaimana. Pemandangan ini mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Pikiran Momonga berkecamuk dan tiba-tiba mengaktifkan kemampuan spesial yang mengeluarkan sebuah aura, bersinar seperti cahaya yang benderang. Tidak sempat membatalkannya. Momonga mencari-cari ingatannya akan film dan serial TV yang mirip dengan pemandangan ini. Dia ingin menemukan movie yang sama dengan situasi sekarang. Angkatlah kepala kalian. Asteris segelombang-gelombang asteris semuanya mengangkat kepala mereka. Karena aksinya sangat rapi, Momonga hampir bertanya kepada mereka apakah mereka pernah mempraktekkan ini bersama-sama. Jadi, pertama, terima kasih kalian semua sudah datang. Tolong jangan berterima kasih kepada kami. Saya hanya bawahan setiap dari Momonga sama. Momonga sama adalah pemimpin tertinggi kami. Kelihatannya tidak ada Guardian lain yang berniat menolak jawaban Albedo. Dia benar-benar layak sebagai komandan para Guardian. Menghadapi para Guardian yang terlihat serius, tenggorokan Momonga seperti berhenti dan tiba-tiba dia merasakan sensasi seperti tersedak. Ini adalah tekanan yang dirasakan oleh orang yang menjadi pemimpin. Sensasi fisik yang tertekan dan padat. Perintahnya akan mempengaruhi masa depan. Jadi dia merasa sedikit ragu dalam mengambil langkah selanjutnya. Great Tomb of Nazarick mungkin bisa hancur karena keputusannya rasa tidak enak terlintas di otaknya. Momonga sama. Merasa ragu-ragu adalah hal yang normal. Karena dibandingkan Momonga, kekuatan fundamental dari kami tidak seberapa. Albedo berhenti tersenyum dan berbicara dengan ekspresi hormat dan menakjubkan. Selama Momonga sama memerintahkan, bagaimanapun susahnya perintah itu, saya tidak. Semua Guardian Floor akan mengeluarkan tenaga sepenuhnya, meskipun harus menghancurkan diri kami sendiri. Kami bersumpah untuk tidak membuat malu 41 kreator tertinggi dari Ain soal gaun. Kami juga bersumpah, mengikuti suara Albedo. Guardian Floor lain juga menggema dengan seragam. Suara mereka semua penuh kekuatan dan tak peduli berapa orang yang mencoba. Takkan ada yang mampu menghentikan loyalitas dan bulatnya tekad mereka yang sekeras berlian.
Sekarang ini terlihat seperti candaan untuk mencurigai jika para NPC mungkin akan mengkhianati Momonga. Setelah statemen ini, mood gelap di depannya hilang tanpa jejak. Momonga sangat terharu dan gembira. Tidak menyangka bahwa NPC yang dibuat oleh para anggota Ain soal gaun akan sehebat ini. Kemilau keemasan dari masa lalu masih tersisa. Wujud dari hasil kerja keras semuanya. Ciptaan mereka yang hebat. Masih di sini. Membuat Momonga sangat gembira. Momonga tersenyum. Meskipun wajah tengkoraknya tidak menunjukkan emosi apapun. Titik cahaya merah tua di lubang matanya terlihat bersinar dengan terang. Ketidaktenangan hatinya yang lalu sudah hilang. Dan dia hanya mengeluarkan ucapan layaknya seorang guildmaster. Bagus sekali. Guardian. Aku tahu kalian akan mengerti tujuanku dan melaksanakan perintahku dengan sempurna. Mungkin ada beberapa yang sulit dimengerti, tapi aku harap kalian akan lebih memperhatikan dan mendengarkan. Aku percaya Great Tomb Underground of Nazarick sedang mengalami situasi yang tidak bisa dijelaskan. Wajah para Guardian masih tegang, dan tak ada bekas keterkejutan apapun pada mereka. Meskipun aku tidak tahu apa penyebabnya, Great Tomb of Nazarick telah dipindahkan dari tempatnya di rawa-rawa ke sebuah dataran yang luas. Apakah ada yang mengetahui sebelumnya akan kejadian yang aneh ini? Albedo melihat ke belakang. Dan setelah melihat jawaban dari wajah mereka yang ada di belakang, dia berkata, "Sayang sekali, tak ada satupun dari kami yang tahu apa yang terjadi. Kalau begitu, aku ingin bertanya pada para Guardian Floor, apakah ada yang menemukan hal-hal aneh di lantai kalian?" Setelah mendengar ini, masing-masing Guardian Floor merespon. Tak ada kejadian aneh di lantai ke-7. Begitu juga dengan lantai 6. Seperti yang kakak bilang, lantai 5 juga sama. Tak ada hal aneh yang terlihat di lantai 1 hingga lantai 3. Petik 2 titik. Momonga sama. Saya akan memeriksa lantai 4 dan lantai 8 segera. Kalau begitu, aku akan menyerahkan hal itu kepada Albedo. Namun, kamu harus berhati-hati di lantai 8. Jika ada situasi gawat yang terjadi di sana, situasi itu mungkin tidak bisa kamu tangani. Albedo menundukkan kepalanya dengan dalam tanda dia mengerti. Lalu Soltir berkata, "Kalau begitu, saya akan mengurus masalah di permukaan." "Tidak perlu, Sebas sekarang sedang memeriksa yang di permukaan." Rasa terkejut terlihat di wajah Albedo dan para Guardian yang lain. Di Nazarick, ada 4 NPC yang ahli dalam pertempuran jarak dekat. Cocytus memiliki kekuatan serangan terbesar ketika dia menggunakan senjata. Albedo memiliki pertahanan yang tidak bisa ditembus ketika memakai armornya. Sementara Sebas dengan bentuk aslinya lebih kuat dari mereka berdua dalam pertarungan jarak dekat. Tidak ada alasan lain bagi terkejutnya para Guardian. Sebas, yang mampu menyapu siapapun di depannya dalam pertarungan tangan kosong, ditugaskan untuk tugas sederhana seperti pengintaian. Mereka bisa menyadari betapa seriusnya Momonga menghadapi situasi aneh ini. Semuanya akhirnya meningkatkan penjagaan. Sudah waktunya dia kembali. Saat itu, Momonga melihat Sebas berjalan menuju mereka, sampai dia tiba di para Guardian yang berlutut di depan Momonga dan mengikuti para Guardian pula. Momonga sama. Maafkan keterlambatan saya. Tidak apa. Kalau begitu, laporkan kondisi sekitar. Sebas mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Guardian yang berlutut di sampingnya. Situasinya gawat. Jadi jelas saja para Guardian Floor juga harus tahu. Ya. Sebagai permulaan, kondisi alam dari sekitar kita sekitar 1 kilometer di tiap arah adalah datar. Tidak ada tanda-tanda bangunan buatan manusia. Saya melihat beberapa hewan, tapi tak ada yang termasuk dalam makhluk yang menyerupai manusia, humanoid, atau makhluk besar. Apakah binatang-binatang kecil itu adalah monster? Tidak. Mereka adalah makhluk hidup yang tidak punya kekuatan bertempur. Oh begitu. Kalau begitu, apakah dataran yang kamu katakan tadi diselimuti dengan rumput beku yang bisa membuatmu terluka ketika melewatinya? Tidak. Hanya rumput biasa. Tak ada yang spesial. Dan kamu tidak melihat kastil ataupun sejenisnya satupun. Tidak, saya tidak melihatnya. Tak ada tanda-tanda cahaya buatan manusia di langit atau di permukaan.
Ternyata begitu. Jadi hanya ada langit berbintang. Terima kasih atas kerja kerasmu, Sebas. Sambil memuji Sebas atas usahanya, Momonga terlihat kecewa karena dia tidak mendapatkan informasi apapun yang berguna. Namun, dia pelan-pelan menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam dunia game dari Yggdrasil. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan perlengkapan dari Yggdrasil dan mantra-mantranya. Dia tidak tahu mengapa mereka harus kemari. Tapi lebih bijaksana jika level waspada dari Nazarik ditingkatkan untuk berjaga-jaga. Yang diketahui, mungkin saja ini adalah wilayah seseorang. Dan dia akan dikecam karena kemari tanpa izin. Tidak, dia beruntung jika hanya itu yang terjadi. Guardian, tingkatkan level waspada pada tiap lantai 1 level. Kita tidak yakin apa yang terjadi. Jadi jangan bertindak gegabah. Jika kamu bertemu dengan penyusup, jangan bantai mereka. Tapi tangkap hidup-hidup bagaimanapun caranya. Gunakan kekerasan sedikit mungkin. Aku minta maaf karena sudah meminta hal ini pada kalian semua di saat seperti ini. Para Guardian mengeluarkan suara mengerti dan mengangguk berbarengan. Selanjutnya, aku ingin memahami pengoperasian dari Nazarik. Albedo, bagaimana pertukaran informasi keamanan antara para Guardian dari macam-macam lantai? Di Yggdrasil, Guardian hanyalah NPC sederhana, dan mereka hanya bisa bergerak menurut program mereka. Tidak mungkin setiap lantai bisa bertukar informasi keamanan dan monster-monster. Setiap lantai dikelola oleh setiap Guardian, tapi Demiurge adalah komandan keseluruhan terhadap pertahanan, dan semuanya bisa berbagi informasi dengannya. Momonga sedikit terkejut, tapi dia mengangguk dengan kepuasan. Bagus sekali, Komandan Pertahanan Nazarik, Demiurge, Pengawas Guardian, Albedo. Kalian berdua bertugas untuk memetakan sistem administrasi yang lebih lengkap untuk Nazarik. Mengerti. Apakah rencana untuk sistem manajemen itu termasuk lantai 8, 9 dan 10? Lantai 8 diatur oleh victim. Jadi tidak usah. Tidak. Masuk ke lantai 8 dilarang. Aku membatalkan perintah yang baru saja kuberikan pada Albedo juga. Ringkasnya, masuk ke lantai 8 hanya bisa dilakukan dengan izin. Aku akan mengambil kembali segel dan mengizinkan akses langsung dari lantai 7 ke lantai 9. Setelah itu, rencana lantai 9 dan lantai 10 jadi satu. Apakah itu perintah Anda? Albedo terlihat terkejut. Di belakangnya, mata Demiurge melebar, menunjukkan apa yang dipikirkannya terhadap masalah ini. Apakah bawahan diperbolehkan menginjak hingga wilayah pimpinan tertinggi? Apakah mereka diperbolehkan seperti itu? Bawahan yang dimaksud bukanlah NPC dan monster yang dibuat oleh anggota Ain Soal Gaun, tapi monster-monster yang otomatis dipanggil muncul dari Dungeon. Faktanya lantai 9 dan 10 kurang monster semacam itu, maka itu adalah pengecualian. Momonga bergumam sendiri. Albedo kelihatannya menganggap tempat itu seperti tempat suci, tapi bukan itu masalahnya. Alasan mengapa di sana tak ada monster yang muncul di lantai 9 hanya karena jika ada penyusup yang bisa menembus NPC pertahanan yang kuat dari lantai 8, maka kesempatan Ain Soal Gaun untuk memperoleh kemenangan akan menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, lebih baik berperan sebagai penjahat hingga ujung, dan bertemu dengan penyusup di ruang tahta untuk pertempuran terakhir. Tidak apa, karena itu adalah keadaan darurat. Kita butuh banyak bantuan untuk keamanan. Mengerti, saya akan memilih pasukan yang terbaik dan paling potensial untuk tugas ini. Momonga mengangguk, dan melihat ke arah si kembar. Aura dan Mare, bisakah kalian menyembunyikan Nazarik? Ilusi sederhana kelihatannya tidak bisa diandalkan. Dan setelah dipikirkan, biaya untuk ilusi membuatku sakit kepala. Aura dan Mare melihat satu sama lain dan mulai berpikir. Setelah berpikir sejenak, Mare berbiara. Dengan menggunakan magic mungkin agak sedikit rumit. Jika kita harus menyembunyikan semuanya dengan permukaan. Meskipun begitu, kami bisa menutup dindingnya dengan lumpur, dan menambahkan tumbukan sebagai kamuflase. Apakah kamu bermaksud menodai dinding kebesaran Nazarik dengan kotoran? Albedo mengatakannya dengan memunggungi Mare. Meskipun suaranya manis dan lembut,
Nadanya tidak terlihat seperti itu. Bahu Mare bergetar. Dan meskipun guardian-guardian di sekitar tetap diam, sikap mereka menyetujui apa yang Albedo utarakan. Di lain pihak, Momonga merasa Albedo terlalu banyak ikut campur. Situasi sudah cukup menunjukkan reaksi seperti itu. Albedo, jangan berbicara ketika bukan giliranmu. Aku sedang menunjuk Mare. Ah, maafkan saya. Momonga sama. Kepala Albedo semakin menunduk. Wajahnya membeku ketakutan. Para guardian dan Sebas semakin tegang juga. Mungkin mereka menganggap sentilan itu ditujukan pada mereka pula. Sedikit penyesalan muncul dari Momonga ketika dia mengamati perubahan cepat pada sikap para guard. Tapi dia melanjutkan ucapannya kepada Mare. Bisakah kamu menyembunyikan dinding-dinding itu dengan tumpukan tanah? Ya, ya saya bisa. Jika Momonga sama memperbolehkan. Namun, ya, orang yang lewat di kejauhan akan menganggap tumpukan tanah itu terlihat aneh. Sebas, apakah ada bukit atau semacamnya di sekitar? Tidak ada sama sekali. Sayang sekali. Kita dikelilingi oleh tanah datar. Namun, karena ada malam di sini, kita seharusnya bisa melakukan semacam kamuflase tipuan mata ketika matahari terbenam. Begitukah? Jika yang ingin kita lakukan hanyalah menyembunyikan dinding, ide Mare sudah cukup. Lalu, bagaimana kalau kita tumpuk tanah dari sekitar untuk membuat bukit buatan sebagai kamuflase? Maka kita akan terlihat wajar. Baiklah, aku akan menugaskan Aura dan Mare untuk melakukan tugas ini bersama. Sambil melakukannya, kamu boleh mengambil suplai untuk mencukupi tugasmu dari setiap lantai. Karena kita tidak bisa mengkamuflasekan pemandangan dari udara, kita harus menggunakan ilusi setelah menyelesaikan bagian yang ada di tanah. Jadi tidak ada yang bisa mendeteksi Nazarik dari luar. Ya, mengerti. Hanya itu yang bisa dia pikirkan saat ini. Mungkin memang masih ada banyak lubang yang ada di rencana itu, tapi itu bisa diatasi pelan-pelan nantinya. Lagi pula, hanya beberapa jam saja sejak peristiwa ini terjadi. Kalau begitu, kalian semua bisa bubar hari ini. Semuanya, silahkan beristirahat sebelum melakukan tugas. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Para guardian mengangguk sekali untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Terakhir, aku punya pertanyaan pada para guardian. Pertama, Soltir orang macam apa aku ini bagimu? Avatar dari keindahan, Anda adalah yang terindah di dunia. Bahkan permata tak sanggup menyamai tubun seputih salju Anda. Soltir tidak memikirkan jawaban yang dia berikan. Dari kurangnya delay pada jawabannya, dia pasti berkata seperti itu dari hatinya yang paling dalam. Kokaitus, yang paling kuat dari semua guardian dan berhak memperoleh titel sebagai pemimpin tertinggi dari Nazarik. Aura, pemimpin yang murah hati dengan visi ke depan yang hebat. Mare, pribadi yang sangat lembut. Demiaj, pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan cepat. Sejujurnya, yang paling layak mendapatkan titel tak terduga. Sebas, yang bertanggung jawab mengumpulkan seluruh pemimpin tertinggi. Ditambah, pemimpin yang murah hati yang tidak meninggalkan kami, tetapi tetap tinggal hingga akhir. Dan akhirnya, Albedo, yang memimpin seluruh pemimpin tertinggi, dan master kami yang paling tinggi dan paling agung. Ditambah, yang paling dalam kucintai. Ternyata begitu, aku sudah mendengar dan mengerti pendapat kalian. Maka, aku akan menyerahkan tugas yang pernah dilakukan oleh mantan teman-temanku pada kalian. Laksanakan dengan sungguh-sungguh. Setelah melihat Guardian yang berlutut sekali lagi, Momonga berteleport menghilang. Pemandangan di depan matanya berubah dengan tiba-tiba. Dari Kolosseum menjadi ruangan dari Golem Slemegeton. Setelah melihat sekeliling memastikan tak ada yang melihat, Momonga menghela nafas. Lelah sekali, meskipun tubuhnya tidak merasakan lelah. Lelah mental membebani pundaknya. Mereka ini, mengapa mereka menganggapku tinggi sekali? Mereka memberikan deskripsi orang lain seluruhnya. Setelah mendengar Guardian bergiliran membagikan pendapat mereka tentangnya, dia ingin tertawa dan mengejek mereka. Tapi dari tampilan wajah mereka, tidak terdengar bahwa mereka bergurau sama sekali. Dengan kata lain,
Ucapan mereka memang tulus. Jika dia tidak bersikap seperti yang mereka lihat pada dirinya, bisa membuat mereka kecewa. Ketika dia memikirkan hal itu, tekanan padanya semakin besar dan besar. Dan ditambah lagi masalah lain, yang membuat Momonga mengerut. Tentu saja, wajah tengkoraknya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun kelihatannya seperti itu. Apa yang harus kulakukan dengan Albedo? Jika ini terus berlanjut, bagaimana aku bisa menghadapi Tabulasan? Chapter 3 Battle of Karne Village Part 1. Ruang ganti di dalam kamar Momonga.